Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video kedua untuk seri Python NumPy, yang mana pada seri ini kita akan membahas mengenai pustaka NumPy yang ada di atau yang digunakan di bahasa pemrograman Python. Oke teman-teman, untuk video kedua ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat array menggunakan pustaka NumPy ini. Nah, teman-teman pastikan dulu sudah membuka Google Colab dan masuk menggunakan akun Google teman masing-masing. Kalau sudah, kita langsung saja mulai praktiknya. Untuk yang pertama, saya akan menggunakan teks karena di sini saya akan memberikan judul pada notebook saya. Oke, misalkan di sini saya buat Python NumPy seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan judul yang sama ataupun judul yang lainnya. Oke, kemudian saya tambahkan lagi teks di sini. Nah, jadi untuk video kedua ini kita akan belajar bagaimana cara membuat array menggunakan pustaka NumPy. Jadi di sini saya bisa buat untuk subjudulnya yaitu belajar, atau saya singkat saja menjadi membuat array seperti ini saja. Dan untuk yang ketiga ada subnya lagi ya teman-teman. Nah di sini karena kita ingin membuat array menggunakan pustaka NumPy, sehingga kita harus terlebih dahulu melakukan instalasi pada pustaka tersebut. Nah untuk instalasinya teman-teman juga teman-teman bisa menggunakan perintah yang ada di sini, pip spasi install spasi NumPy. Nah, kita bisa install ya. Nah, kalau teman-teman sebenarnya teman-teman juga bisa langsung melakukan import pustakanya. Nah, cara importnya seperti ini. Teman-teman cek saja dulu apakah di dalam di Colab tersebut sudah ada pustaka NumPy-nya atau sudah terinstall atau belum. Seperti itu ya. Nah, biasanya karena NumPy ini adalah pustaka yang banyak digunakan, sehingga dari Colab-nya itu sebenarnya sudah terinstall. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu melakukan instalasi lagi. Oke, kita akan cek dulu saja. Kita cek dulu saja menggunakan perintah import numpy as np ya, seperti ini. Oke, sebentar, ini salah sepertinya. Ini untuk teks, sehingga di sini saya buat judulnya atau subjudulnya import NumPy seperti ini. Kemudian saya tambahkan code-nya ya. Nah, di sini baru saya tambahkan import NumPy as np. Seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman sebelum melakukan running, mungkin teman-teman bisa dikonekkan dulu. Kalau nanti sudah berwarna hijau, baru teman-teman bisa coba jalankan ya. Sebenarnya mau langsung dijalankan juga bisa. Dia akan otomatis terkoneksi nanti. Oke, seperti ini. Kalau sudah terkoneksi seperti ini, teman-teman bisa langsung running ya. Coba kita running dulu. Apakah ada masalah pada pustaka ini? Nah, kalau biasanya ada kesalahan, nanti di bawahnya ada pesan error. Biasanya pesannya itu menunjukkan bahwa pustaka itu belum terinstall. Atau nanti ketika teman-teman bekerja dengan pustaka yang lainnya, teman-teman bisa melakukan instalasi terlebih dahulu. Nah, cara instalasinya seperti apa? Misalkan kalau untuk pustaka NumPy ya, teman-teman bisa paste saja tadi perintah yang ada di website ini tadi untuk NumPy ya. Misalkan saja ini kasusnya NumPy-nya belum pustaka NumPy-nya belum terinstall di Google Colab misalkan. Nah, kita bisa melakukan instalasi dengan menjalankan perintah ini. Tinggal teman-teman klik running saja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan pustaka yang lain, misalkan ternyata ada pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa pustaka itu belum terpasang, sehingga teman-teman perlu melakukan instalasi. Oke, karena di sini NumPy sudah terpasang, sehingga kita tidak perlu melakukan yang namanya instalasi. Seperti itu, kita langsung saja gunakan pustaka ini untuk keperluan membuat array ya, seperti itu. Oke, saya tambahkan lagi teks supaya rapi. Nah, untuk bagian yang selanjutnya ini, kita akan belajar mengenal istilah-istilah yang ada di dalam array ini ya. Jadi ada sebutan misalkan untuk array 1 dimensi, untuk array 2 dimensi, dan untuk array yang 3 dimensi. Nah, itu sebutannya beda-beda. Oke,
Kita mulai yang pertama, yaitu array satu dimensi. Nah, biasa disebut juga dengan istilah list ya. Kalau bentuknya horizontal, itu kita sebut dengan list. Nah, ada sebutan lainnya, yaitu vektor. Nah, vektor ini ada yang dalam bentuk baris, ada juga yang dalam bentuk kolom. Nah, di sini saya buatkan vektor yang dalam bentuk baris saja, atau bentuknya seperti list. Oke, kita kenalan dulu yang namanya vektor. Nah, cara membuatnya seperti apa? Kita langsung masuk saja ke bagian code-nya, seperti ini. Oke, kita coba buat ya untuk bagian yang pertama, yaitu vektor. Nah, di sini cara membuat vektor ini cukup gampang. Teman-teman bisa menggunakan NumPy. Jadi di sini kita sudah import NumPy-nya, dan kita buat nama aliasnya adalah np. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat NumPy kita panggil atributnya. Tidak perlu seperti itu lagi. Karena di sini kita sudah menggunakan nama alias ya, nama lain seperti itu. Jadi kita cukup menggunakan np saja. np dot apa misalkan, karena kita ingin membuat array, otomatis kita tuliskan di sini atributnya adalah array seperti ini. Oke, misalkan bentuknya adalah metode ya di sini ya. Array ini bentuknya metode. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, misalkan saya mau membuat vektor misalkan. Jadi misalkan di sini saya menggunakan angka yang sembarang saja, 1, 2, dan 3. Seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai vektor. Oke, kalau misalkan saya jalankan, nah hasilnya seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai vektor ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin melihat n-dimensionalnya atau dimensinya, teman-teman mungkin bisa ditampung menggunakan variabel. Jadi ini kita tampung dulu menggunakan variabel, misalkan di sini a. Kemudian di bawahnya mungkin akan saya buat seperti ini, a n dim. Ada, sepertinya ada ya, n dim. Kita coba cek. Oke, berarti ini bentuk array-nya adalah satu dimensi. Nah, array satu dimensi ini biasa disebut juga sebagai vektor. Seperti itu. Hanya saja ini bentuknya seperti baris gitu ya. Jadi ada yang bentuknya baris, ada yang bentuknya kolom. Ada vektor, ada row vektor, ada kolom vektor, seperti itu. Nah, atau ini juga biasa disebut dengan istilah list ya teman-teman, seperti itu. Jadi array satu dimensi itu biasa juga disebut list. Nah, ini biasanya adanya itu di dalam data-data yang bentuknya data time series, seperti itu. Nah, bentuknya biasanya satu dimensi. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang bagian selanjutnya, ada istilahnya selain vektor, ada metrik ya teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah tahu kalau yang metrik ini bentuknya seperti apa. Nah, kalau metrik ini bentuknya adalah dua dimensi. Oke, teman-teman mungkin sudah belajar tentang bagaimana cara membuat metrik, perkalian metrik, penjumlahan metrik, pengurangan metrik, dan sebagainya di saat SMA dulu misalkan. Nah, di sini kita akan belajar metrik menggunakan komputer ya, seperti itu. Kita akan melakukan operasi yang ada di metrik menggunakan komputer kita. Oke, cara membuatnya seperti apa? Sama saja kita panggil dulu NumPy-nya yang kita sudah singkat menjadi np, kemudian dot, kemudian di sini array ya, tetap. Hanya saja yang membedakan nanti di sini adalah kurung sikunya. Jadi teman-teman bisa buat kurung sikunya seperti ini, kemudian kita buat lagi di dalamnya 1,2,3, kemudian di sini saya buat 4,5,6 seperti ini. Kalau misalkan ini saya jalankan, hasilnya seperti ini. Jadi ini bentuk dua dimensi atau yang kita sebut dengan istilah metrik, seperti itu. Oke, kalau kita ingin melihat dimensinya, teman-teman bisa tampung menggunakan variabel. Misalkan di sini saya menggunakan b, kemudian b dot n dimensionalnya, kita coba cek. Nah, jadi dimensinya di sini adalah 2 ya teman-teman, atau metrik atau array 2 dimensi, maksudnya seperti itu. Oke, sekarang yang ketiga. Oke, yang ketiga ini adalah array 3 dimensi. Nah, biasanya nama lainnya itu adalah tensor ya teman-teman. Nah, nama lainnya adalah tensor. Nah, ini adalah nama lain untuk array 3 dimensi. Oke, cara membuatnya seperti apa? Sama saja cara membuatnya, np.array, bentuknya metode ya, array ini, kemudian kurung siku seperti ini. Nah, barulah kita
isikan di dalamnya. Oke, seperti ini saya buat dulu. Oke, seperti ini teman-teman. Misalkan di sini saya akan buat angkanya sama saja 1, 2, 3. Kemudian di sini saya tambah lagi ya. 4, 5, 6. Kemudian di sini misalkan 7, 8, 9. Dan di sini saya tambah lagi misalkan angka 10, 11, dan 12. Oke, seperti ini mungkin kita cek lagi. Sepertinya ini belum kita tambahkan kurung siku lagi. Harusnya di sini ada kurung siku seperti ini. Oke, ada 3 kurung siku ya teman-teman. Di akhirnya juga ada 3 kurung siku. Oke, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya untuk array yang 3 dimensi. Oke, saya rasa sudah tepat ya untuk array yang 3 dimensi. Nah, ini adalah array 3 dimensi. Kita coba cek apakah dimensionalnya benar-benar 3 atau tidak. Saya tampung di sebuah variabel dengan nama c atau c, kemudian c.endDim. Kita coba jalankan. Oke, di sini hasilnya adalah 3. Ini artinya adalah array 3 dimensi, atau yang biasa kita sebut dengan istilah tensor ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah teknik atau cara yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat array menggunakan pustaka NumPy. Seperti itu. Oke, kita coba menggunakan teknik lain ya teman-teman. Nah, di sini semua dari array yang saya buat di sini bertipe data integer. Nah, apakah kita bisa membuat array dengan tipe data yang lain? Bisa saja. Oke, kita coba buat ya. Kita coba buat array dengan tipe data yang lain. Saya buat teks lagi mungkin di sini. Array, misalkan tipe data float misalkan. Nah, kita coba buat array menggunakan tipe data float. Oke, saya tambahkan code-nya teman-teman. Misalkan di sini saya menggunakan array 1 dimensi saja ya. Nanti teman-teman mungkin bisa menggunakan array yang 2 dimensi dan 3 dimensi untuk contohnya ya. Oke, misalkan saya mau buat bentuk daripada elemennya itu adalah float. Misalkan di sini 2,1, kemudian 3,5 dan 4,1 misalkan seperti ini. Kalau saya jalankan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi koma yang teman-teman gunakan untuk setiap elemennya tersebut teman-teman bisa gantikan menggunakan tanda titik. Sedangkan untuk pemisahnya teman-teman tetap menggunakan tanda koma. Seperti itu kalau untuk tipe data float. Nah, atau teman-teman misalkan seperti ini. Mau buat 1, 2, 3. Misalkan seperti ini. Ini kan bentuknya integer. Kita mau buat bentuk float. Jadi 1,0, kemudian 2,0, kemudian 3,0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga bisa. Tapi alangkah lebih baik kalau teman-teman menggunakan atribut tambahan. Jadi ada atribut tambahan. Di sini teman-teman bisa menggunakan dtype ya. Nah, di sini ada atribut tambahannya. Nah, ini dia. Dtype-nya none. Nah, kita coba menggunakan dtype misalkan float. Yang float ya, yang value-nya float. Kalau saya jalankan, nah di sini nanti bentuk daripada elemen array teman-teman itu bentuknya adalah float. Kalau mau integer tinggal diganti saja menggunakan int. Nah, seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan atribut tambahan ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit. Oke, saya mau menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara membuat array menggunakan NumPy, menggunakan pustaka NumPy, dengan membuat array tanpa menggunakan pustaka NumPy. Saya buat lagi untuk judul yang selanjutnya. Array NumPy. Kita buat versus array biasa ya, seperti ini saja. Array biasa. Nah, bedanya di mana? Kita coba cek. Kalau di NumPy, saya coba tambahkan lagi di sini. Array misalkan. Nah, kalau di NumPy, misalkan saya buat 1, 2, 3,5
7 misalkan. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, satu ini bentuknya atau tipenya adalah integer, kemudian 2 ini tipenya adalah integer, sedangkan untuk yang ketiga, elemen yang ketiga, ini bentuknya bukan lagi integer, melainkan floating point atau double. Nah, kalau misalkan ini saya jalankan, otomatis semuanya ini akan dikonversi menjadi floating point atau double. Bentuknya adalah pecahan. Kenapa? Karena ada satu angka pecahan sehingga semuanya menjadi pecahan. Menjadi floating point. Nah, kalau di NumPy seperti itu. Jadi NumPy itu semua tipe data, semua elemen dalam array itu memiliki tipe data yang sama. Nah, berbeda sekali kalau teman-teman membuat array tanpa menggunakan NumPy. Ya, kalau misalkan teman-teman membuat array tanpa menggunakan NumPy, di sini misalkan saya buat list saja ya teman-teman. Kalau saya buat list, saya buat tambahkan code di bawahnya. List yang sederhana saja saya tampung di dalam variabel lst, kemudian saya buat listnya di sini misalkan 1, kemudian di sini misalkan ada 4,5 misalkan, kemudian di sini ada teks misalkan, teksnya misalkan A saja. Nah, kalau ini saya jalankan, oke, saya belum print ya untuk lst-nya, lst saya panggil. Nah, jadi kalau teman-teman membuat array tanpa menggunakan pustaka NumPy, setiap elemen yang ada di dalam array tersebut, tipe datanya bisa saja beda. Ya, jadi contohnya seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman membuat array menggunakan NumPy, tipe datanya itu tidak bisa beda, jadi wajib sama. Nah, gimana kalau misalkan kita mau buat elemennya itu gabungan, misalkan seperti ini. Saya gunakan NumPy ya, jadi np array misalkan 1,2, 3,7. Saya tambahkan lagi satu elemen di sini, bentuknya adalah string ya. Misalkan adalah Z di sini. Nah, kalau kita coba cek, kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, jadi semuanya akan dikonversi ke bentuk string. Seperti itu teman-teman. Jadi dalam satu array itu, setiap elemennya itu memiliki tipe data yang sama, tidak boleh beda. Nah, itu kalau di dalam NumPy. Oke, kalau kita menggunakan array yang biasa, itu tidak bisa. Begitu juga kalau teman-teman menggunakan konstruktor list ya. Nah, kita juga bisa membuat list menggunakan konstruktor list namanya. Kalau saya buat seperti ini, list. Misalkan di sini saya akan buat 1,3, A misalkan di sini lagi 9,8. Oke, hasilnya seperti ini. Dia tetap bisa menggunakan tipe data yang berbeda-beda. Ya, tidak dikonversi secara otomatis. Oke, kecuali di NumPy tadi. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selain ini, kita juga bisa membuat array 2 dimensi atau metrik menggunakan NumPy ini. Jadi kita bisa membuat metrik yang elemennya itu bernilai 0 semua. Oke, kemudian kita juga bisa membuat metrik atau list ya, bukan list, vektor atau metrik atau tensor tadi menggunakan NumPy. Jadi NumPy ini bisa digunakan untuk membuat vektor, metrik ataupun tensor yang elemennya 0 semua atau 1 semua. Nah, itu bisa. Oke, caranya seperti apa? Kita coba ya, kita coba. Saya tambahkan teks lagi di sini. Array elemen 1 dan 2 dan 0 dulu ya, baru 1. Kita buat array dengan elemen 0 semua dulu. Nah, ada metode yang bisa kita gunakan di NumPy. Oke, kita coba di sini. Saya tambahkan code-nya. Untuk yang pertama kita coba yang ini dulu ya, yang 0 dulu. Misalkan di sini saya buat saya langsung saja np. Nama metodenya ini adalah zeros ya teman-teman. Nah, ini dia zeros. Kemudian bentuknya metode seperti ini. Tinggal kita tambahkan di sini save-nya. Save-nya itu ukuran daripada metriknya, ordo-nya ya. Misalkan saya mau metriknya itu
ordonya 2 kali 3, jadi saya tinggal tuliskan 2,3 saja. Nah, kalau saya jalankan, hasilnya seperti ini. Jadi yang terbentuk adalah matriks 2 kali 3. 2 baris, 3 kolom. Seperti itu. Nah, ini adalah tipe datanya floating point semua ya teman-teman, bentuknya pecahan. Teman-teman bisa menambahkan atribut tipe datanya tadi ya, dtype kalau tidak salah saya. Nah, ini dia, kita coba ganti menggunakan integer. Oke, bentuknya jadi integer semua. Seperti itu. Nah, tinggal untuk bagaimana cara membuat membuat array yang mana elemennya satu semua. Itu juga bisa. Kita menggunakan metodenya itu namanya adalah once. Nah, seperti ini ada s-nya ya. Kemudian kita gunakan shape juga di sini. Ya, shape-nya teman-teman misalkan mau yang 3 kali 2 misalkan. Jadi ada 3 baris 2 kolom. Kalau saya jalankan hasilnya seperti ini. Oh, sebentar. Oke, salah ya. Saya belum menambahkan kurung sikunya. Oke, seperti ini. Jadi ordo daripada matriksnya itu harus di dalam kurung siku ya teman-teman. Mohon untuk diperhatikan. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan atribut lain seperti dtype dan ordernya juga. Misalkan dtype-nya di sini kita samakan saja, misalkan tipenya adalah integer. Seperti ini. Oke, kalau misalkan saya jalankan hasilnya bentuknya integer. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa untuk bagian ini atau untuk bagaimana cara membuat metrik array menggunakan NumPy ini saya rasa sudah cukup sampai di sini. Mungkin nanti teman-teman bisa melakukan uji coba menggunakan tipe data yang lain misalkan, atau menggunakan array yang lain, misalkan bisa menggunakan array yang 2 dimensi atau juga 3 dimensi, seperti itu. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-temannya. Nantikan video berikutnya dan terima kasih semuanya.